Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas 15 pondok pesantren terbaik di Jawa Timur. Ulama besar banyak lulus dari sini. Sama halnya dengan sekolah konvensional, memilih pondok pesantren pun harus selektif. Ini agar anak bisa mendapatkan pembelajaran agama yang benar-benar berkualitas. Di Indonesia, pondok pesantren tersebar luas di berbagai daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Meskipun memberikan pengajaran yang terbaik untuk para santri, namun masing-masing pondok pesantren tersebut memiliki kurikulum, serta kegiatan yang berbeda-beda. Daftar pondok pesantren terbaik di Jawa Timur, kurikulum hingga fasilitas unggulan. 15. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Pesantren yang berdiri sejak tahun 1908 ini berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pesantren berusia 1 abad dalam acara Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama yang digelar di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah TMI, Januari lalu. Pesantren yang didirikan oleh Kiai Syamsul Arifin ini tak hanya mengajarkan ilmu-ilmu kitab klasik, namun membuka Institut Agama Islam Ibrahimi, sekarang Universitas Ibrahimi, pada tahun 1968. Kemudian, pada 1978 didirikanlah sekolah menengah pertama. Tahun 1990, institusi pendidikan keagamaan itu membuka Mahat Ali sebagai upaya mengatasi kelangkaan ahli fikih. 14. Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Pondok pesantren ini dimiliki oleh organisasi Hidayatullah dan tidak hanya ada di Surabaya saja melainkan di berbagai penjuru Indonesia. Pondok pesantren ini menerapkan sistem pendidikan formal baik menggunakan sistem full day school ataupun boarding school. Kurikulum yang diterapkan juga menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum lokal khas pesantren Hidayatullah. Pada Maret tahun 2023 lalu, sebanyak 30 santri dan musyrif Hidayatullah diberangkatkan tugas dakwah ke kawasan Asia Tenggara dan Jepang selama bulan Ramadan. Para santri dan musyrif akan ditempatkan di berbagai daerah di Jepang, Thailand, Kamboja, Vietnam dan Timor Leste untuk berdakwah dan memberikan pengajaran tentang Islam. 13. Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kediri. Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari didirikan oleh Kiai Nur Aliman yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Pesantren ini merupakan salah satu elemen pendidikan nasional yang memiliki eksistensi cukup lama, yakni sejak tahun 1943 Meski sudah sangat lama berdiri, namun pesantren ini masih mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat sebagai sarana penimba ilmu agama Islam. Sampai sekarang, pesantren ini telah memiliki beberapa unit pendidikan, yakni PAUD, TK, MI, MTS, MA, MMD, Majelis Musyawarah Darul Falah, dan perguruan tinggi STIS Faqih Asy'ari STISFA, yang berdiri sejak 2013 lalu. 12. Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kediri. Pesantren yang didirikan oleh Der Kiai Haji Komarudin Yusa pada 1990 ini, menekankan pendidikan agama pada membaca, menulis, dan menghafalkan surat-surat penting Al-Quran juga pada pembiasaan berakhlak mahmudah. Pondok pesantren ini menggunakan pembelajaran metode komparatif yakni metode gabungan dari dua tokoh utama guru dari pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Hisan sendiri. Metode pembelajaran pertama dari Kiai Haji Muhammad bin Sofwan Sedayu Gresik dan kedua metode penyampaian dari Kiai Haji Basori Alwi Singosari. Sedangkan yang menggabungkan kedua metode tersebut adalah Kiai Haji Sodik Damanhuri Blitar sebagai guru sentral dari pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kiai Haji Komarudin Yusa. 11. Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar tahun 1995, pesantren ini terkenal dengan pendidikan akhlakul karimah yang menekankan terwujudnya pribadi yang soleh. Pesantren ini memiliki inti pada kitab kuning secara mendalam sehingga para santri mengetahui ilmu Islam secara lebih mendalam. Akan tetapi, untuk mengimbanginya,
Pesantren ini juga menyediakan pendidikan formal yakni IMS dan SMK. Adapun program yang menarik di pondok pesantren ini, yakni sorogan Al-Quran yakni pengajian Al-Quran selepas subuh dan sore hari. 10. Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumeneb. Pondok pesantren yang berada di Sumeneb ini telah berdiri sejak 1952. Tak hanya memberikan pendidikan tingkat SD hingga SMA saja, namun terdapat kampus bernama Institut Dirosat Islamiyah Al-Amin IDIA. Kampus ini diperuntukkan bagi para santri yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Para mahasiswa IDIA juga berhasil meraih ragam prestasi seperti juara lomba debat bahasa Arab tingkat SMA se-ASEAN, juara-juara individu berupa pembicara terbaik, Ilman Faris babak final tingkat SMA, Firdaus Ulul Absor babak penyisihan tingkat SMA, Salman Biltiser babak penyisihan tingkat SMA, dan Saif Robert El Haq babak penyisihan tingkat perguruan tinggi. Selain pendidikan agama Islam, pesantren ini juga membuka berbagai bidang usaha untuk mendidik kemandirian para santri, seperti usaha minimarket, peternakan, budidaya, dan lainnya. 9. Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Meskipun masih tergolong muda daripada pondok pesantren lainnya, namun pondok pesantren yang berlokasi di Malang ini telah mencetak berbagai siswa berprestasi tingkat lokal maupun nasional. Kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum nasional dengan masih menekankan pada ilmu agama. Bahkan, pesantren ini memudahkan para santri yang ingin melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Pasalnya, pondok pesantren ini memiliki program Azhari yang memungkinkan para santri masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa melalui tes. Kelas Azhari ini merupakan program kurikulum setara dengan lulusan SMA di Mesir, dan santri yang lulus dari program ini dapat melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar tanpa melalui banyak prosedur. Sebelumnya dari program ini, Pondok Pesantren Darul Ukhuwah berhasil mengirimkan 29 alumni ke Universitas Al-Azhar. 8. Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Terletak di Burengan, Kota Kediri, Jawa Timur, Pondok Pesantren Wali Barokah adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah dan Ahmad Ibrahim pada 1951, pesantren ini mampu menampung hingga 3.000 siswa. Keberadaan menara setinggi 90 meter dengan kubah berlapis emas menjadikan pesantren ini ikon kota Kediri. Menara yang dinamakan sebagai Menara Asmaul Husna ini dibangun sejak tanggal 1 Januari tahun 2000 hingga rampung pada tanggal 23 Januari tahun 2009 dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI saat itu, H.M. Jusuf Kalla. Menariknya, selain menjadi ikon kota Kediri, menara tersebut memiliki ruang perpustakaaan yang menyimpan karya para ulama Islam yang terdiri dari al-hadis, tafsir Al-Quran dan berbagai kajian fikih serta sejarah Islam. Untuk kurikulum yang digunakan di pondok pesantren ini adalah Al-Quran dan Al-Hadits dengan masa didik 1,5 hingga 2 tahun. 7. Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Berlokasi di daerah Banyuwangi, Pondok Pesantren Darussalam Blokagung didirikan oleh Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Pondok pesantren ini telah berdiri sejak 1951 dan dikenal sebagai pondok pesantren terlengkap dan terbesar di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain dapat menampung banyak santri, pesantren ini dikenal dengan sistem pendidikan yang lengkap dan beragam. Pondok pesantren ini telah mengembangkan 2 jenis pendidikan, yakni di bawah naungan Kemendikbud TK, SDI, SMP+, SMK, dan STIB, dan di bawah naungan Kementerian Agama Kemenak yakni EMS, MA, dan IAIDA. Dengan sistem pendidikannya yang lengkap, membuat pondok pesantren ini diminati banyak santri dan berhasil meluluskan ratusan muridnya yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali.
Bahkan alumninya telah mendirikan pesantren di berbagai daerah. 6. Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto. Berdiri pada 2002, Pondok Pesantren Amanatul Ummah berawal dirintis di atas lahan seluas 1 hektare. Kemudian tahun 2006, barulah menjadi madrasah bertaraf internasional (MBI). Pondok pesantren ini berhasil melahirkan banyak santri berprestasi. Pada tahun ini, Pondok Pesantren Amanatul Ummah berhasil menerima penghargaan Indonesia Top Innovative Education Choice Award 2023, kategori Best Inspiring Islamic School of Year 2023. Bahkan melalui pendidikan MBI, pesantren ini berhasil meluluskan 386 santri angkatan tahun 2020. Beberapa lulusan santri tersebut berhasil masuk ke universitas ternama di luar negeri, seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Yaman University, Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah Maroko, IFA Paris, Universitas di Jerman, Rusia, Belanda, Australia, Jepang, Korea, Tunisia, Cina, dan masih banyak lagi. 5. Pondok Pesantren Langitan Tuban. Sudah berdiri sejak tahun 1852, pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur ini telah melahirkan banyak ulama-ulama besar, sebut saja KH Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, NU, serta KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Penerapan metode pendidikannya dilakukan dalam sistem klasikal, Nadrasiyah, dan non-klasikal, Mahadiyah. Dengan fasilitas yang disediakan seperti asrama, masjid, gedung belajar, pusat pembelajaran, perpustakaaan, dan lainnya, pesantren ini memiliki 3 pondok, yaitu Pondok Putra dan Madrasah Al-Falahiyah, Pondok Putri Barat dan Madrasah Al-Mujibiyah, Pondok Putri Timur dan Madrasah Ar-Rautloh. 4. Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Memiliki usia yang sudah tua yakni 124 tahun, Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur yang memiliki 9 cabang di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari, pondok pesantren ini mampu membina sekitar 5.000 santri yang datang dari berbagai daerah dengan beberapa unit pendidikan yang ada. Beberapa unit pendidikan tersebut antara lain, Universitas Hasyim Asy'ari, Ma'had Ali Hasyim Asy'ari, Madan Salafiyah Syafi'iyah, SMP dan SMA Wahid Hasyim, SMK Khairiyah Hasyim Tebu Ireng, SMA Trend Science, Sains Putri Salahuddin Wahid, SMP Sains, Madrasah Mualimin Hasyim Asy'ari, dan SD Islam Tebu Ireng. Sebagai penunjang pembelajaran, pesantren Tebu Ireng menyediakan sejumlah fasilitas, mulai dari asrama, masjid, aula, gedung tempat belajar, perpustakaan, pusat kesehatan, tempat praktik keterampilan usaha, dan lainnya. 3. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Berdiri sejak 1910, Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh KH Abdul Karim. Menariknya, pesantren ini selalu terlibat dalam perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, terutama saat pecah pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji M. Anwar Mansur, salah satu keturunan pendiri, pondok pesantren ini termasuk dalam pondok pesantren terbesar di Indonesia karena mampu membina ribuan santri dari dalam atau luar negeri. Pondok pesantren ini memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa daerah, yakni Pesantren Pagung Kediri, Pesantren Turen Malang, Pesantren Bakung Blitar, Pesantren Santren Blitar, dan Pesantren Majalengka. Pondok Pesantren Lirboyo menyediakan fasilitas seperti masjid dan asrama santri sebanyak 500 unit kamar, gedung sekolah berjumlah 110 kelas, perpustakaan, laboratorium bahasa dan komputer, gedung auditorium, rumah sakit, kantin, serta dapur umum dan toilet. Tak hanya diajarkan ilmu agama, namun pesantren ini memberikan pendidikan formal dan ekstrakurikuler seperti jurnalistik, kursus seni baca Al-Quran,
kursus bahasa Arab dan Inggris, kursus MC, kursus falak, kursus komputer, kursus kepribadian, kursus pidato, serta organisasi jamiah. Dua, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Berlokasi di Desa Gontor, Melarak, Ponorogo, pondok pesantren ini tak terkenal di Indonesia saja, namun tersiar hingga mancanegara. Kini, Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki 20 cabang yang tersebar di Ponorogo, Kediri, Jambi, Lampung, Riau, Ngawi, Magelang, hingga Kendari. Pondok pesantren ini memiliki 3 lembaga pendidikan, yakni Gontor Putra, Gontor Putri, dan Universitas Darussalam Gontor. Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Modern Darussalam Gontor, dan Pondok Pesantren Lirboyo termasuk pondok pesantren terbaik di Jawa Timur berkat kurikulum, fasilitas, dan akreditasi yang dimiliki. Namun, bukan hanya 3 itu saja, masih ada ponpes lain yang juga amat harus dipertimbangkan. Berikut daftar lengkap pondok pesantren terbaik di Jawa Timur yang berhasil lahirkan ulama-ulama besar Indonesia. 1. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Dikenal sebagai pondok pesantren pertama di Jawa Timur, Pondok Pesantren Sidogiri berdiri tahun 1718 yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Didirikan oleh Sayyid Sulaiman yang merupakan keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban asal Cirebon, Jawa Barat. Pesantren Sidogiri menerapkan pendidikan madrasah yang tergabung dalam Madrasah Miftahul Ulum, MMU. Di pesantren ini, Madrasah Miftahul Ulum terbagi menjadi 4 jenjang yakni tingkat Idadiyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Pesantren ini sudah banyak melahirkan ulama seperti Syekh Khalil Bangkalan, gurunya para kiai di Jawa, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Zubair Muntasor, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dan masih banyak lainnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.